pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titi Sumanti, Prodi PGSD dengan NIM 2430111327545, asal LPTK dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya seorang guru dari SD Negeri 22 Sungai Kukai, Desa Bakti Senabung, Kecamatan Ketungal Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini Selasa 22 Juli tahun 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Mata pelajaran IPAS, materi bagian-bagian tubuh tumbuhan pada kelas 4. Berikut praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan kritiknya atas perhatian. Terima kasih. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Jadi, apa kabar hari ini? Baik. Jadi semoga anak-anak sehat ya, bisa menerima materi kita hari ini dengan baik ya. Jadi sebelum pelajaran kita dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta untuk ketua kelasnya berdoa untuk kita. Silakan maju ke depan. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Agustina Viola Mupu, Aristi Trisianingrum, Trisia Agriyeni, Grecia Aprilia, Marcelo Austinusio, Nokder Silvister, Karisa Febriani, Algiano Marcel, Ria Desta Restina, Siska Karniasari, Martinus, Imran Prasetya, Anjani, Febriani Angelia, Anggun Febriani, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasionalisme dengan judul Garuda Pancasila. Silakan satu orang pimpin ke depan. Ya, silakan anak-anak berdiri semua. Ya, silakan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila,
yel-yel dulu. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Apa pelajaran kita minggu yang lalu, anak-anak? Daur Nah, jadi pelajaran kita minggu yang lalu adalah daur hidup hewan ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ya, kita akan mempelajari yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Nah, itu yang menjadi pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini ya. Mungkin anak-anak pernah menanam tanaman atau tumbuhan di rumah. Tumbuhan apa saja yang pernah anak-anak tanam, yang pernah di kebun ya? Coba sebutkan tumbuhan apa yang anak-anak pernah tanam di kebun. jagung, pisang, pepaya, Ya, jadi tentu anak-anak pernah menanam tumbuhan di kebun seperti jagung, pepaya, ya, pisang, dan lain-lain ya. Nah, jadi tumbuhan yang anak-anak tanam itu memiliki bagiannya masing-masing ya. Nah, jadi Ibu kasih contoh yaitu ini tumbuhan ya. Tumbuhan ini memiliki bagian-bagiannya masing-masing ya. Jadi bagian yang pertama yaitu akar, batang, daun ya. Terus ada juga bunga ya. Nah, ini juga merupakan contoh bagian tumbuhan yaitu bunga ya. Bunga ini juga merupakan bagian daripada tumbuhan. Setelah bunga yaitu bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu buah ya. Buah. Nah, buah ini juga merupakan bagian daripada tumbuhan ya. Nah, jadi kita mempelajari yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan video siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai pada hari ini. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kelangsungan hidup tumbuhan. Yang keempat, siswa dapat mengamati dan membandingkan bagian-bagian tumbuhan yang berbeda. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini ya. Sekarang Ibu Guru akan menampilkan yaitu video ya. Jadi video nanti silakan anak-anak simak ya, anak-anak dengarkan ya.
tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalam. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi. Nah, bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh di tanah. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Nah, tadi kita sudah mendengarkan atau menyimak video bagian-bagian tumbuhan ya. Jadi yang pertama nanti akan kita membahas yaitu bagian-bagian tumbuhan yaitu akar ya. Nah, jadi akar itu merupakan bagian-bagian tumbuhan ya. Jadi akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Nah, itu akar ya. Jadi apa itu fungsi akar? Ya. Yang pertama, fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah ya. Nah, itu fungsi akar yang pertama ya. Akar berfungsi yang pertama menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Nah, itu fungsi akar yang pertama ya. Fungsi akar yang kedua adalah menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Nah, ini adalah fungsi daripada akar ya. Yang pertama, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. 3, menyimpan cadangan makanan. Nah, itu adalah fungsi akar ya. Jadi akar menurut jenisnya dibagi menjadi beberapa jenis akar ya. Jadi jenis-jenis akar itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu akar pelekat, akar punjang, akar napas ya. Nah, itu jenis
ini adalah akar panjat yang berguna untuk melekat tumbuhan pada tumbuhan lain. Nah, itu akar pelekat ya. Yaitu melekat pada tumbuhan lain ya. Contohnya tumbuhan sirih ya. Tumbuhan anggrek. Nah, itu contoh tumbuhan yang berakar pelekat ya. Jadi tumbuhan akar pelekat ini melekat pada tumbuhan-tumbuhan lain ya. Yang kedua yaitu akar tunjang ya. Akar tunjang ya. Jadi Ibu Guru akan ini akar ya. Ini adalah merupakan bagian tumbuhan. Ini akar pada tumbuhan ya. Yang kedua kita akan membahas yaitu akar tunjang ya. Jadi akar tunjang tumbuh pada batang dan berguna untuk memperkuat tanaman supaya tidak roboh. Nah, itu akar tunjang ya. Itu berguna untuk memperkuat tanaman supaya tidak roboh. Jadi apa-apa saja contoh tumbuhan yang termasuk akar tunjang ya. Yang pertama yaitu pohon bakau dan tanaman pandan ya. Jadi pohon bakau dan tanaman pandan. Nah, itu yang termasuk ke dalam akar tunjang ya. Akar napas ya. Yang ketiga itu akar napas. Jadi akar napas itu merupakan jenis akar yang membantu tumbuhan untuk bernapas. Ya, namanya juga itu akar bernapas ya. Itu membantu tumbuhan untuk bernapas ya. Apa-apa saja contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam akar napas ya. Yang pertama pohon kayu api ya. Jadi pohon kayu api ini adalah merupakan contoh tumbuhan yang berakar napas ya. Jadi akar juga dibagi menjadi beberapa bagian tadi, yaitu akar yang pertama tadi akar pelekat, akar tunjang dan akar napas. Sekarang berdasarkan bentuk akar ya. Jadi berdasarkan bentuk akar dibagi menjadi dua ya. Jadi akar juga memiliki bentuk ya. Jadi bentuk akar itu dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut ya. Nah, itu bentuk akar, itu akar tunggang dan akar serabut. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama yaitu akar tunggang ya. Jadi akar tunggang itu mempunyai akar utama yang tumbuh lurus ke bawah. Nah, itu akar tunggang ya. Jadi mempunyai akar utama yang tumbuh lurus ke bawah ya. Jadi akar tunggang umumnya dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua ya. Jadi akar tunggang ini memiliki tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil ya. Nah, ini akar tunggang ya. Contohnya itu tumbuhan apa yang termasuk ke dalam akar tunggang? Itu yang pertama tumbuhan wortel, mangga, jeruk, durian, duku, dan anggrek ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam tumbuhan berakar tunggang ya. Yang kedua yaitu bentuk akar yang kedua yaitu akar serabut ya. Akar serabut ya. Jadi bentuk akar serabut itu akar serabut yang ukurannya itu kecil-kecil ya. Jadi kecil-kecil ukuran yang berakar serabut ya. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam tumbuhan yang berakar serabut ya.
Yang pertama itu tumbuhan yang termasuk ke dalam akar serabut, yaitu rumput, padi, jagung, tebu, dan kelapa. Nah, itu tumbuhan yang termasuk ke dalam akar serabut ya. Jadi tumbuhan berakar serabut ini yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil ya. Berkeping satu atau monokotil ya. Nah, ini tumbuhan yang berakar serabut ya, adalah merupakan tumbuhan berkeping satu atau monokotil ya. Kalau yang pertama tadi yaitu akar tunggang, yaitu tumbuhan yang berbiji berkeping dua ya, atau disebut dengan dikotil ya. Jadi yang kedua itu akar serabut. Contoh akar serabut tadi tumbuhan yang termasuk ke dalam akar serabut yaitu padi, jagung, tebu, dan kelapa ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam tumbuhan berakar serabut ya. Jadi ibu guru akan memberikan contoh tumbuhan yang berakar serabut ya. Nah, ini tumbuhan yang berakar serabut adalah ini tumbuhan apa? Tumbuhan sawit ya. Nah, ini sawit ya. Tumbuhan ini adalah berakar serabut. Kalau yang berakar serabut itu adalah akarnya itu kecil-kecil ya. Nah, ini contohnya yang berakar serabut ya. Jadi kita sudah membahas yaitu bentuk akar ya. Jadi bentuk akar tadi yaitu ada beberapa bagian ya. Jadi bentuk akar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu akar tunjang, akar tunggang ya, akar serabut ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam bentuk akar ya. Yang selanjutnya kita akan membahas yaitu bagian-bagian tumbuhan yaitu pada batang ya. Jadi batang ini merupakan bagian-bagian tumbuhan ya. Tadi kita sudah membahas yaitu bagian tumbuhan pada akar. Sekarang kita akan membahas bagian tumbuhan pada batang ya. Jadi secara umum ada 3 jenis batang ya. Jadi ada 3 jenis batang. Yang pertama itu batang berkayu, 2 batang rumput, batang basah ya. Nah, itu adalah jenis daripada batang ya. Itu ada 3 jenis. Yang pertama batang berkayu, batang rumput, dan batang basah ya. Itu jenis daripada batang ya. Nah, kita akan membahas yaitu batang berkayu ya. Jadi batang berkayu ini adalah batang yang keras, batang yang kuat ya. Nah, ini batang berkayu apa saja yang termasuk ke dalam tumbuhan batang berkayu ya. Jadi tumbuhan yang termasuk ke dalam batang berkayu adalah yang pertama pohon jati ya. Jadi pohon jati itu termasuk ke dalam batang
berkayu, ya. Nah, yang kedua yaitu yang termasuk ke dalam batang berkayu, yaitu mangga, ya, rambutan, ya. Nah, itu yang termasuk contoh daripada tumbuhan yang berbatang kayu, ya. Yang kedua yaitu batang rumput, ya. Jadi batang rumput. Jadi batang yang tidak terlalu keras. Kalau batang rumput ini batang yang tidak terlalu keras, ya. Jadi batang yang tidak terlalu keras itu berongga dan memiliki ruas-ruas yang jelas. Itu tumbuhan yang berbatang rumput, ya. Apa saja contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam batang rumput, ya. Yang pertama padi, jagung, bambu, dan rumput-rumputan lainnya. Nah, itu yang termasuk ke dalam batang berkayu, ya. Batang rumput, ya, batang rumput. Ya. Itu tumbuhan yang termasuk dalam batang rumput, yaitu padi, jagung, bambu, dan rumput-rumputan lainnya, ya. Nah, itu ya. Jadi menurut jenis batang, ya, dibedakan menjadi beberapa jenis, ya. Yang ketiga yaitu batang basah, ya. Jadi batang basah ini adalah batang yang lunak, ya. Batang yang lunak, batangnya itu berair, ya. Jadi batang basah ini tidak terlalu keras, ya. Nah, apa-apa saja contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam batang basah? Yang pertama itu bayam, sawi, seledri, dan kaktus, ya. Nah, itu contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam batang basah, ya. Selain ketiga jenis utama batang tadi, itu ada beberapa jenis batang, ya. Yang pertama itu batang mendong, batang menjalar, batang memanjat, batang membelit, ya. Nah, itu selain dari ketiga jenis utama batang tadi, ya, itu ada juga itu jenis batang lainnya. Itu yang pertama itu batang mendong, ya. Jadi batang mendong itu adalah batang yang memiliki ruas-ruas dan rongga, ya. Apa yang termasuk ke dalam contoh tumbuhan batang mendong, ya? Yang pertama yaitu tanaman mendong. Jadi tanaman mendong ini adalah tanaman yang batangnya mendong, ya. Yang kedua itu batang menjalar atau merayap, ya. Batang yang tumbuh mendatar di atas tanah dan dari buku-buku keluar akar. Apa contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam batang menjalar? Yang pertama ubi jalar, ya. Nah, ubi jalar ini adalah tumbuhan yang termasuk ke dalam batang menjalar. Tentu anak-anak sering makan ubi jalar, ya. Jadi ubi jalar itu biasanya sering dibuatkan kue, ya. Yang selanjutnya itu batang memanjat, ya. Batang memanjat itu adalah batang yang tumbuh memanjat dengan menggunakan penopang, ya. Nah, itu batang memanjat. Batang membelit, ya. Batang membelit itu batang yang tumbuh membelit pada penopang, ya. Itu batang membelit, ya. Yang selanjutnya yaitu apa itu fungsi daripada batang, ya. Jadi fungsi batang yang pertama apa? Itu yang pertama mengangkut air dan nutrisi, ya. Fungsi batang yang pertama yaitu mengangkut air dan nutrisi. Mengangkut air dan nutrisi.
berfungsi. Yang kedua, sebagai penopang tubuh tumbuhan. Yang ketiga, fungsi batang yang ketiga itu tempat menyimpan cadangan makanan. Tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini fungsi batang ya. Jadi fungsi batang yang pertama itu mengangkut air dan nutrisi. Yang kedua sebagai penopang tubuh tumbuhan. Yang ketiga tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, itu fungsi batang ya. Yang selanjutnya kita juga membahas yaitu bagian tumbuhan yaitu daun. Silakan anak-anak buka buku pelajaran IPA kelas 4 yaitu mengenai yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Silakan dibuka ya buku paketnya ya. Nah, dibuka. Silakan dibuka ya buku paketnya. Jadi kita ini membahas tentang itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Di situ anak-anak melihat itu ada jenis batang ya. Jadi kita lanjutkan yaitu sampai di daun ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan yaitu pada daun ya. Jadi daun itu adalah tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk, struktur, dan tulang daun ya. Nah, itu daun ya. Jadi ada beberapa jenis daun secara umum ya. Yang pertama itu daun tunggal, daun majemuk, daun menjari, daun menyirip, daun sejajar, dan daun melengkung. Nah, kita akan membahas apa itu fungsi daun ya. Fungsi daun pada tumbuhan ya. Jadi daun berfungsi tempat terjadinya fotosintesis. Tempat terjadinya fotosintesis sebagai pernapasan. Nah, itu fungsi daun ya. Jadi fungsi daun yang pertama itu tempat terjadinya fotosintesis sebagai pernapasan ya. Itu fungsi daun ya. Jadi daun berdasarkan jenis daun ya. Itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nanti kita akan membahas itu beberapa jenis-jenis daun ya. Yang pertama itu jenis daun secara umum yaitu daun tunggal, daun majemuk, daun menjari, daun menyirip, daun sejajar, dan daun melengkung. Nah, kita akan pelajari satu persatu yaitu jenis daun. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya ya. Jadi berdasarkan bentuknya itu yang pertama itu daun tunggal ya. Daun tunggal itu adalah daun yang hanya memiliki satu helai daun ya. Itu pada setiap tangkainya. Contohnya adalah tanaman yang termasuk ke dalam daun tunggal ya. Apa saja contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam daun tunggal ya. Yang pertama itu daun mangga ya. Daun mangga itu merupakan daun tunggal. Daun jambu, daun keladi. Nah, itu daun tunggal ya. Jadi
tunggal itu memiliki satu helai daun ya. Yang selanjutnya itu daun majemuk. Itu berdasarkan bentuknya itu yang kedua daun majemuk ya. Jadi daun majemuk ini adalah daun yang terdiri dari beberapa helai daun kecil ya. Itu daun majemuk ya. Yang terhubung pada satu tangkai. Contohnya adalah yang termasuk dalam daun majemuk yaitu daun kelapa, daun nangka, dan daun kacang. Jadi ibu guru itu bawa contoh daun ya. Itu ada contoh daun. Nah ini daun ini merupakan bagian tumbuhan ya. Jadi fungsinya tadi yaitu tempat terjadinya fotosintesis sebagai organ pernapasan ya. Ini daun ya. Nah, daun ini merupakan bagian-bagian tumbuhan ya. Nih ya. Tadi kita sudah sampai di daun majemuk ya. Yang selanjutnya itu daun menjari. Jadi daun menjari ini daun yang memiliki bentuk seperti jari-jari tangan yang menyebar dari satu titik. Contohnya daun apa saja ya yang termasuk ke dalam daun menjari ya. Yang pertama itu daun singkong dan daun pepaya ya. Tentu anak-anak tahu itu daun singkong, daun pepaya. Jadi daun singkong itu enak kalau dibuatkan untuk sayuran. Siapa yang pernah makan daun singkong? Ya, tentu anak-anak pernah semua makan daun singkong. Ya, daun pepaya juga enak kalau kita buatkan sayuran, ya. Nah, ini yang termasuk ke dalam daun menjari, ya, yaitu daun singkong, daun pepaya, ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam contoh daun menjari, ya. Yang selanjutnya itu daun menyirip, ya. Jadi daun menyirip ini adalah memiliki bentuk tulang daun seperti susunan tulang ikan. Oh, daun menyirip ya. Apa-apa saja contoh yang termasuk ke dalam daun menyirip? Yang pertama daun mangga ya, daun rambutan, dan daun jambu ya. Nah, itu contoh daun menyirip ya. Yang selanjutnya yaitu daun sejajar. Jadi daun sejajar itu memiliki tulang daun berbentuk garis-garis lurus yang sejajar, ya. Contohnya adalah daun jagung, daun padi, dan daun tebu, ya. Nah, tadi Ibu Guru sudah memperlihatkan itu contoh daun. Daun itu merupakan bagian tumbuhan, ya. Jadi daun sejajar tadi itu contohnya daun jagung, daun padi, dan daun tebu, ya. Yang selanjutnya itu daun melengkung, ya. Daun melengkung ini memiliki tulang daun melengkung. Contohnya adalah daun sirih, daun lada, daun eceng gondok, ya. Nah, itu yang termasuk dalam daun melengkung. Jadi daun berdasarkan struktur daun, ya. Tadi kita sudah membahas itu berdasarkan bentuk daun, ya. Sekarang kita akan membahas yaitu daun berdasarkan struktur ya, atau berdasarkan struktur daun ya. Jadi berdasarkan struktur daun itu dibagi menjadi dua, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap ya. Jadi daun lengkap itu daun yang memiliki semua bagian daun, yaitu helai daun, tangkai daun, dan telapak daun. Nah, itu yang termasuk ke dalam daun lengkap ya. Daun tidak lengkap ya. Daun tidak lengkap itu adalah daun yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian daun ya. Nah, itu berdasarkan struktur daun ya. Berdasarkan tulang daun ya. Tulang daun yang pertama itu tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung. Nah, itu berdasarkan tulang daun ya. Tulang daun yang tersusun menyirip seperti tulang ikan ya. Nah, itu tulang daun menyirip ya. Tulang daun menjari yaitu tulang daun yang tersusun
berjari-jari seperti jari-jari tangan, ya. Tulang daun sejajar, yaitu tulang daun yang tersusun sejajar. Tulang daun melengkung, yaitu tulang daun yang melengkung. Nah, itu berdasarkan tulang daun, ya. Yang selanjutnya kita membahas bagian-bagian tumbuhan pada bunga, ya. Nah, Ibu Guru memperlihatkan itu bunga. Nah, ini bunga pada tumbuhan, ya. Ini bunga pada tumbuhan. Bunga ini merupakan bagian-bagian tumbuhan, ya. Nah, ini merupakan bagian-bagian tumbuhan. Jadi bunga ini memiliki fungsi. Apa itu fungsi daripada bunga, ya? Nah, kita akan membahas yaitu bunga, ya. Jadi fungsi daripada bunga yang pertama sebagai alat perkembangbiakan. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini fungsi bunga, ya. Jadi fungsi bunga itu adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, ya. Jadi bunga memiliki bagian-bagiannya masing-masing, ya. Apa itu bagian-bagian pada bunga? Nanti kita akan membahas dulu bagian-bagian pada bunga, ya. Yang pertama itu bagian-bagian pada bunga. Yang pertama itu kelopak bunga. Yang kedua mahkota bunga. Yang ketiga benang sari. Yang keempat putik. 5 dasar bunga. 6 tangkai bunga. 7 kelenjar madu, ya. Nah, ini bagian-bagian pada bunga, ya. Yang pertama kita akan membahas yaitu kelopak bunga. Jadi kelopak bunga itu bagian terluar bunga yang biasanya berwarna hijau dan berfungsi melindungi kuncup. Nah, itu kelopak bunga, ya. Yang kedua mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang seringkali berwarna cerah dan menarik perhatian serangga. Itu membantu dalam penyerbukan, ya. Yang ketiga benang sari. Benang sari itu merupakan alat reproduksi jantan pada bunga yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari, ya, yang menghasilkan serbuk sari. Nah, ini bagian pada bunga yaitu benang sari. Yang keempat yaitu mahkota bunga, ya. Jadi mahkota bunga ini merupakan bagian-bagian pada bunga, yaitu bagian bunga yang seringkali berwarna cerah dan menarik perhatian serangga, ya. Yang ketiga tadi benang sari, yang keempat putik, ya. Yang keempat putik itu organ reproduksi betina pada bunga yang terdiri dari kepala putik, ya. Nah, ini bagian bunga pada putik. Yang kelima yaitu dasar bunga. Dasar bunga itu bagian tempat bertumpunya semua bagian bunga. Yang keenam tangkai bunga yaitu bagian yang menghubungkan bunga dengan batang tanaman. Yang ketujuh, bagian bunga yang ketujuh yaitu kelenjar madu, bagian yang menghasilkan madu untuk menarik serangga penyerbuk, ya. Nah, itu bagian-bagian pada bunga, ya. Jadi bagian-bagian pada bunga yang pertama tadi yaitu kelopak bunga, yang kedua mahkota bunga, yang ketiga benang sari, 4 putik, yang kelima dasar bunga, yang keenam tangkai bunga, yang ketujuh kelenjar madu, ya. Nah, itu bagian-bagian pada bunga, ya. Kita lanjutkan itu pada bagian buah, ya. Nah,
buah itu juga merupakan bagian daripada tumbuhan. Nah, ini contoh buah ya. Ini contoh buah. Buah ini merupakan bagian-bagian tumbuhan. Di dalam buah ini terdapat biji, ya. Jadi buah ini memiliki fungsi. Apa itu fungsi buah, ya? Nanti Ibu Guru akan menjelaskan apa itu fungsi buah. Yang pertama fungsi buah itu melindungi biji di dalamnya. Fungsi buah satu, melindungi biji di dalamnya. Fungsi buah yang kedua yaitu menyimpan cadangan makanan. Nah, itu fungsi buah ya. Yang pertama, fungsi buah yang pertama itu melindungi biji di dalamnya, yang kedua menyimpan cadangan makanan. Jadi Ibu Guru memperlihatkan itu buah. Buah ini adalah bagian-bagian pada tumbuhan ya. Tentu anak-anak sering makan buah ya. Buah apel, buah jeruk. Siapa yang sering makan jeruk di sini? Ya. Buah apel ya. Banyak ya jenis-jenis buah ya. Jadi buah itu sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan ya. Buah itu juga bisa dibuatkan untuk minuman ya. Nah, itu manfaat daripada buah ya. Jadi banyak manfaatnya ya buah ya. Jadi buah itu adalah ada dua kategori, yaitu buah berdaging dan buah kering ya. Jadi buah berdaging itu seperti apel, mangga ya. Jadi apel dan mangga itu rasanya itu sangat lezat ya. Enak ya. Nah, mungkin anak-anak senang kalau makan buah apel ya. Nah, itu mengenai buah ya. Jadi kita sudah membahas bagian pada buah. Yang selanjutnya kita membahas itu bagian tumbuhan pada biji ya. Nah, tumbuhan pada biji ya. Jadi di bagian-bagian utama pada buah itu terdapat biji ya. Jadi biji juga termasuk ke dalam bagian-bagian tumbuhan ya. Contohnya tadi buah ini ya. Buah ini terdapat di dalamnya itu ada biji ya. Apa itu fungsi biji? Ya. Jadi biji juga termasuk ke dalam bagian-bagian tumbuhan. Ya. Jadi biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini fungsi biji ya. Fungsi biji yang kedua yaitu tempat menyimpan cadangan makanan.
Nah, ini fungsi biji ya. Jadi biji ini merupakan bagian-bagian pada tumbuhan ya. Nah, kita sudah mempelajari yaitu materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Yang pertama tadi yaitu bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama tadi yaitu akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Yang keempat, bunga. Yang kelima, buah. Yang keenam, biji. Nah itu materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak mengenai materi kita hari ini? Ya, sudah paham semua? Ya, jadi sudah jelas ya materi yang disampaikan Ibu Guru pada hari ini ya. Nah, kalau sudah jelas ya, nanti Ibu Guru akan membagikan tiap-tiap kelompok ya. Itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi tiap-tiap kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Terdiri dari 5 orang ya. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang ya. Nah, sekarang nanti Ibu akan membagikan tugas ya. Tugas kepada anak-anak. Nanti dikerjakan, dijawab ya. Jadi Ibu akan membagikan yaitu LKPD ya. Nah, jadi anak-anak sudah paham semua tentang materi kita mengenai bagian-bagian tumbuhan ya. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Nama kelompoknya ditulis ya. Nah, ditulis nama kelompoknya. Silakan dikerjakan ya. Nah, dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi pertanyaannya itu disimak ya. Nah, silakan dikerjakan ya. Apa itu fungsi akar ya? Jadi anak-anak harus bisa menyebutkan itu fungsi akar, fungsi batang ya, fungsi daun itu apa, fungsi bunga ya, buah ya, biji. Nah, itu bagian-bagian para tumbuhan ya. Jadi sebutkan fungsi-fungsinya ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Nama-nama kelompoknya ditulis ya. Silakan dijawab, berdiskusi dengan temannya ya, teman satu kelompok ya. Apa itu fungsi akar ya, apa itu fungsi batang ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok ya. Nobel tidak tulisan biasanya.
nanti setelah anak-anak selesai menjawab ya, jadi tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Jadi itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti maju ke depan ya. Ini tulisannya harus jelas ya. Jelas jawabannya ya. Apa itu fungsi akar ya, fungsi batang, fungsi daun, fungsi bunga, fungsi buah ya. Kelompok 1 sudah selesai? Belum, Bu. Ya. Kelompok 2? Dua sebagai pelokan. Silakan dijawab ya. Kelompok 1 ini hampir selesai ya. Tiga tempat menyimpan Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. cadangan Bekerja sama dengan teman satu kelompok. cadangan makanan. Tempat terjadinya sebagai fotosintesis sebagai pernapasan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Bekerja sama dengan kelompoknya ya. Apa itu fungsi akar, fungsi batang ya. Apa itu fungsi daun ya. Apa itu fungsi buah ya. Fungsi biji ya. Jadi itu merupakan bagian-bagian pada tumbuhan ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu yang materi yang kita bahas pada hari ini ya. Jadi anak-anak bisa menjawab itu fungsi daripada akar itu apa ya. Kalau sudah selesai nanti ya, kelompok 1-nya sudah selesai, kelompok 2-nya sudah selesai, kelompok 3 sudah selesai menjawab, nanti tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kelompok 1 sudah selesai? Ya, sudah selesai ya. Jadi kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nanti kalau sudah selesai semua baru
kelompok itu maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Dua, melindungi biji di dalamnya. Jadi kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok 3 belum selesai ya. Kelompok 2 juga belum ya. Jadi kelompok 1 sudah selesai. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Sudah, Bu. Ya. Kelompok 1 juga sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju. Ya, jangan nyari-nyari ya. Ya, maju ke depan. Di kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dibaca itu nama-nama kelompoknya ya. Saya akan membacakan nama-nama kelompok 1. Yang pertama Martinus, yang kedua Anjani, yang ketiga Rizka Karnia Sarif, yang keempat Aristi Lesiningrum, yang kelima Agustina Piola Muku. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Akar fungsinya: 1. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 2. Menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. 3. Menyimpan cadangan makanan. Batang fungsinya: 1. Mengangkut air dan nutrisi. 2. Sebagai penopang tumbuh-tumbuhan. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. Daun fungsinya: 1. Tempat terjadinya fotosintesis sebagai pernapasan. Bunga fungsinya: 1. Sebagai alat perkembangbiakan dan tempat terjadinya penyerbukan. Buah fungsinya: 1. Menyimpan cadangan makanan. 2. Melindungi biji di dalamnya. Biji fungsinya: 1. Sebagai alat perkembangbiakan. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah ada pertanyaan dengan kelompok 1? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah. Nah, sudah jelas ya. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya. Silakan tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Nama-nama kelompoknya dibaca ya. Nah, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Saya akan membaca nama-nama kelompok 2. 1. Riadis Kristina Kaila. 2. Gracia Evelyn Afridia. 3. Febriani Angelia Putri. 4. Marcelo Austinutio. 5. Aldiano Marcel. Sebutkan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Akar fungsinya: 1. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 2. Menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. 3. Menyimpan cadangan makanan. Batang
lain mengenai kelompok 2 ya. Silakan. Sebutkan bagian-bagian pada bunga. 1. Kelopak bunga, 2. Mahkota bunga, 3. Batang sari, 4. Butik, 5. Dasar bunga, 6. Tangkai bunga, 7. Selencar madu. Nah, itu adalah pertanyaan dari kelompok 1, yaitu sebutkan bagian-bagian pada bunga ya. Apa tadi bagian-bagian pada bunga? 1. Kelopak bunga, 2. Mahkota bunga, 3. Benang sari, 4. Butik, 5. Dasar bunga, 6. Tangkai bunga, 7. Selencar madu. Ya. Sudah jelas ya jawaban dari kelompok 2? Sudah jelas? Ya. Ya, sudah jelas ya. Nah, silakan tepuk tangan kelompok 2. Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Jadi nama-nama kelompoknya dibaca ya. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada fungsinya, 1. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 2. Menopang tumbuhan agar menjadi kokoh. 3. Menyimpan cadangan makanan. Batang fungsinya, 1. Mengangkut air dan nutrisi. 2. Sebagai penopang tumbuhan. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. Daun fungsi, tempat terjadinya fotosintesis sebagai pernapasan. Bunga fungsi sebagai alat perkembangan biakan dan tempat terjadinya penyerbukan. Buah fungsinya, 1. Menyimpan cadangan makanan. 2. Melindungi biji di dalamnya. Biji fungsi, 1. Sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah ada pertanyaan dengan kelompok 2? Silakan. Ya, jawaban kelompok 3 sudah jelas ya. Nah, jadi silakan duduk kelompok 3. Nah, tepuk tangan. Jadi jawaban kelompok 1, 2, dan 3 sudah benar semua ya. Jadi sudah bisa menyebutkan fungsi bagian-bagian pada tumbuhan ya. Jadi sudah benar semua kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu akar ya. Jadi akar berfungsi yaitu yang pertama menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Nah, itu fungsi daripada akar ya. Batang. Yang pertama mengangkut air dan nutrisi, yang kedua sebagai penopang tubuh tumbuhan, 3 tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi tempat terjadinya fotosintesis sebagai pernapasan. Yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang terakhir buah ya, melindungi biji di dalamnya. Ya, menyimpan cadangan makanan. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua tempat menyimpan cadangan makanan ya. Yang pertama tadi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan ya, itu fungsi biji. Yang kedua tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Refleksi yang kita dapat hari ini yang pertama yaitu apakah kalian sudah paham tentang materi bagian-bagian tumbuhan? Sudah paham? Sudah. Jadi refleksi kita hari ini yaitu yang pertama yaitu bagian-bagian tumbuhan yaitu tadi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji ya. Nah,
Apakah kalian tahu tentang fungsi akar pada tumbuhan? Apa fungsi akar pada tumbuhan? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, ya. Nah, ya, refleksi kita pada hari ini, ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak tentang materi kita hari ini? Ya, sudah jelas ya? Tentang bagian-bagian pada tumbuhan, ya. Sekarang ibu guru akan membagikan itu PR, ya. PR ini dikerjakan masing-masing, ya. Atau dikerjakan secara individu. Ini PR, ya. Dikerjakan di rumah. So, dikerjakan masing-masing. Ini PR-nya itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu bagian-bagian pada tumbuhan, ya. Jadi PR-nya silakan dijawab di rumah, ya. Nah, itu tugas anak-anak di rumah, ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru cukupkan sampai di sini, ya. Sebelum kita berdoa, yel-yel dulu, ya. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri semua. Tepuk semangat. 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 Ya, silakan duduk kembali, ya. Jadi, pembelajaran kita hari ini Ibu Guru cukupkan sampai di sini, ya. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan maju ke depan. Silakan. Mari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bersedia selesai pelajaran kami Tuhan, kiranya Engkau menemani kami Tuhan. Kami ingin pulang Tuhan, dan jaga kami jalan tetap rumah dengan keadaan serba seperti firman Tuhan. Sediakan kami yang jalan kaki maupun yang pakai motor Tuhan. Dan doa kami haleluya amin. Selamat siang anak-anak.